Mas Nabil. Kalau kita jadi sound engineer tuh gimana sih? Apa mesti sekolah dan tersertifikasi atau memang belajar aja kerja di sound vendor atau sound company akhirnya bisa jadi sound engineer? Apa perlu kenal dulu dengan musisi? Karena setahu saya misalnya dia tadinya belajar otodidak, cuman karena kenal sama Ran misalnya, kenal sama Gigi, ikut lama-lama jadi sound engineer. Padahal sebetulnya keilmuannya otodidak gitu. Padahal sekarang misalnya ada SAE, ada SSR gitu kalau sound engineer. Nah itu mesti bagaimana? Mesti ambil jalur sekolahnya apa memang bergaul dulu gitu Mas? Silakan. Selamat siang semuanya. Menjawab Mas Gio tadi, kalau sebenarnya sih kalau di Indonesia itu kebanyakan kan kita tuh belajar otodidak ya. Karena baru-baru aja sih yang ada yang sekolah yang udah benar-benar proper buat sound engineer gitu. Nah tapi kalau menurut saya sih kita tuh udah mulai dilirik sama luar gitu. Contoh gitu, kebetulan saya ngurusin beberapa band luar gitu, khusus ngurusin tour Asia sama Australia gitu. Jadi mereka nggak perlu bawa sistem orang dari tempat mereka asal, misalnya dari Amerika atau dari Inggris. Jadi mereka order, jadi mereka tuh butuh SDM, kayak misalnya kayak kemarin kita tuh Coldplay gitu semua. Mereka butuh order, gua butuh tim advance tuh bisa kemungkinan itu kayak orang speaker, orang system engineer, mixing engineer gitu. Tergantung cara mereka ordernya apa gitu. Nah kalau kayak contoh seperti itu harus tersertifikasi gitu. Tersertifikasi dalam konteks itu adalah produk. Misalkan kayak mereka butuh speaker ini merek A. Yeah. Nah, jadi yang jalan itu orang yang udah terdidik dengan posisi speaker itu dan ada sertifikatnya. Nyarinya di luar. Kebetulan karena kan saya kan kebetulan kerja di perusahaan namanya Energi 9 Perkasa. Jadi Energi itu langganannya Coldplay, Blackpink untuk Asia, Harry Styles gitu. Nah itu jadi mereka order udah nah jadi kita tuh kayak punya speaker tersebut kan. Jadi kita tuh keluar itu tidak bawa SDM aja, tapi bawa alat juga gitu. Kayak speaker itu kita bawa ke Honshu, ke Tokyo gitu. Nah kita bawa dan itu emang udah dari pabrik speaker itu udah mensertifikasi kita gitu. Nah tapi dan itu sertifikat itu harus diupdate setiap 3 tahun atau 4 tahun sekali. Oke, berarti tapi untuk masuk ke company tadi Energi itu berarti mesti punya sertifikasi juga dong. Kalau lulusan sekolah engineer misalnya gitu kan? Kalau yang kebetulan di Energi itu ada beberapa klasifikasi yang pekerjaannya. Oke. Jadi yang kebanyakan tuh otodidak dulu. Masuk kita tuh kan misalnya kayak dari lulusan SMK gitu. Kita terima, tapi untuk posisinya masih di bawah dulu. Kebetulan di Energi itu setiap 2 bulan itu buat training. Terus yang udah mulai kelihatan berbakat itu langsung di sekolah itu. Misalnya kayak kita mungkin bulan puasa ada libur panjang, itu kita manggil misalnya dari Prancis gitu, datang ke sini itu buat mensertifikasi anak-anak ini. Daripada kita mengirim orang banyak dan lebih ongkos lebih banyak, kita mendingan datang 2 orang ke sini itu mensertifikasi mereka semua. Jadi pada saat nanti kita di order lagi punya yang spek ini kita udah punya tuh. Karena kan udah mulai banyak band mulai itu udah bawa engineer gitu. Iya. Contoh kayak kemarin saya baru pulang dari tour Asia, mereka bandnya dari Indonesia semua. Ronan Keating. Iya. Kebetulan kita sampai ngurus itu, jadi kalau Asia dia udah nggak pernah bawa engineer, nggak bawa tim, nggak bawa kru, semuanya dari sini. Jadi itu kita udah bisa mulai menjual sistem SDM lah. Oke. Dan itu sangat menurut saya sih sangat lahan kerjaan yang luar biasa. Iya. Karena kan kalau dulu kita dengar artis nggak mau disentuh sama orang lokal. Iya. Gitu krunya apa segala macam. Kita cuman bahkan nonton aja nggak boleh waktu setting. Ya kan kalau kita datang ke konser-konser zaman dulu gitu ya. Dia loading aja kita nggak boleh lihat. Nggak boleh lihat. Ditutup gitu ya. Iya, kita nggak punya kompetensi gitu. Dan kayak ketika misalnya dulu nggak sanggup sekolah sound engineer karena cuma ada di paling dekat Singapura SAE ya. Sekarang SAE udah buka di sini. Itu Mas Tombak juga ngajar di SAE itu. Ya. Di kampus apa?
visual kalau nggak salah. Nanti kita kasih ke dia lah. Jadi, nah itu juga akhirnya kayak pupus gitu. Pupus harapan nih gue jadi engineer, apalagi jadi sistem engineer gitu yang lebih teknis lagi. Tapi ternyata tadi Mas Nanti cerita enggak kok bisa. Kalau lo juga belum bisa ngambil kuliahnya, lo bisa masuk di sound company. Nanti di situ ada jenjangnya, bisa dapat pendidikan tersertifikasi, sehingga bisa menjadi tenaga kerja yang dipaketkan dari penjualan itu ya, penyewaan itu ya. Dan tadi udah terbukti bahwa sekelas Ronan Keating, sekelas Coldplay itu udah memakai sumber daya SDM manusia Indonesia. Luar biasa. Tangan dulu deh kita. Yang kita itu nggak bisa masuk tuh cuma Singapura doang. Karena Singapura tuh pemerintahnya sangat mendukung tenaga kerja lokal. Jadi kayak kita kemarin tuh yang di boykot tuh cuma di Singapura pas Coldplay. Nggak boleh masuk sama sekali tuh orang kita. Kayak contoh deh, kalau kayak kemarin kita Coldplay di sini aja kan itu kan udah dapat devisanya kan berapa? Iya. Gede banget kan. Kenapa mereka tuh sangat mendukung itu? Contoh, kayak kemarin saya pas yang YouTube, saya nanya-nanya sama orang lokal. Di sini kalau bikin perizinan buat konser, itu berapa sih bayarnya? Nggak perlu bayar apa-apa, cuma tanda tangan materai. Itu kalau dirupiahin itu sekitar 2.500.000 perak. Itu kita udah dapat fasilitas dari pemerintah MRT sampai jam 12 malam. Security berjaminan. Karena kan mereka kan nggak ngambil untungnya di situ loh, nggak ngambil dari promotor kan? Iya. Ngambilnya dari devisa. Devisa ya. YouTube itu aja mereka dapat berapa 6 triliun atau 7 triliun untuk 2 hari apa 1 hari? Ya kan, hotel, okupansi hotel, penerbangan, ya kan, jajan di situ, ya kan. Jadi pemerintah Singapura bener-bener ngebebasin promotor dan lain-lain dari perizinan dan lain-lain. Kemudian dia menutup akses pekerja luar biar pekerja lokalnya yang berkiprah dan artis luarnya masuk dapatnya dari devisa. Genius tuh. Oke. Jadi perlu kalau di sini kan izinnya Ada 2. saya mau pemerintah sama ormas. Contoh itu ya. Terus kayak kita berapa kali kan gagal kayak konser Lady Gaga gitu. Itu kan sebenarnya kayak kita nggak nuduh ya. Misalnya dari Singapura gitu bayar kita dulu namanya. Iya. FPI. Iya. Kemudian demo deh nggak boleh show di sini. Akhirnya kan di Singapura doang. Itu emang udah terjadi, itu udah bukan rahasia, kan udah rahasia umum. Kalau di sertifikasi, nah karena itu fokusnya ke konten dan juga tadi menyinggung ke musik. Nah kita juga nanti perlu ngobrol bareng, Mas. Apakah memang ada kompetensi-kompetensi khusus yang memang dibutuhkan untuk industri? Nah itu nanti kita perlu duduk bareng. Apakah sudah ada SKKN-nya? Apakah sudah ada LSP-nya? Gitu kan? Asosiasi seperti apa? Karena kan kita kan bentuk ekosistem. Apakah nanti juga sudah berkoordinasi dengan BNSP gitu kan, karena kan itu harus terakreditasi ya gitu kan, karena pasti mereka yang punya hasil uji kompetensi kan basisnya sebenarnya aktualisasi, dia pengakuan itu baik dari startup pemerintah maupun dari startup yang lain. Nah itu mungkin kita akan diskusi lah. Oke. Untuk kebetulan kan saya ikut band di Indonesia juga. Kalau visi relatif lah, misalnya kalau aku kayak band gigi, BCL gitu, oke lah, misalnya kayak penghasilan per bulannya kisaran berapa Mas untuk show? Itu udah poin banget sih ya. oke banget tuh. Jadi kalau kita ngomong saya kebetulan ngurusin di luar, jauh banget gitu. Karena saya bilang tadi band luar itu sangat menghargai dan memanusiakan. 10 kali lipat apakah? Ada nggak? Contoh per day gitu Bu, misalnya kayak kemarin aku barusan pulang bikin itu, kan dia kan kayak per hari itu 1.200 dolar. 1.200 per hari. Per hari. Jadi kalau misalnya besok pulang kita tuh ada nganggur sehari itu tetap dihitung. Tapi aku sukanya itu dari semua band yang kita urusin, mereka tuh kenapa saya bilang memanusiakan, kayak kita tuh kamar nggak boleh berdua, satu orang satu. Karena ini
mereka tuh kayak mementingkan kayak istirahat satu. Privacy. Jadi kalau misalnya kayak teman sebelah ngorok jadi berantem kan. Ya. Kedua, nggak boleh makan di luar. Jadi open grill di kamar. Kalau nggak ntar disiapin catering karena mereka kayak apa ya? Kayak memastikan bahwa itu aman. Gitu. Ah, kalau Jadi kena nggak cuma dari fee, tapi juga dari sistem dan mekanisme pekerjaannya ya. Oke. Nah kalau engineer Nabil, Wah. jadi Gigi, BCL, Ran, ada semua band udah gitu. ada. Nah tapi memang artinya berarti kalau sound engineer di Indonesia dulu kan nggak boleh ya cita-cita jadi engineer ya. Nggak boleh. Dulu kita kuliah engineer ditawain mau jadi apa lo gitu. Artinya sekarang berarti boleh mas ya? Ini sesuai cita-cita atau enggak sebenarnya? Enggak. Sesuai. Atau kecelakaan. Bukan melayar. Dan Nabil ini sekolah sound engineer bukan yang luar, dia LPDK, jadi yang buat Indonesia ya Mas Nabil ya. Nah itu jadi kebanggaan juga gitu. Ya tanpa mendiskreditkan yang lain ya bahwa ada di Indonesia ada SAE, ada SSR gitu ya. Tapi ada LPDK bisa melahirkan engineer kelas dunia juga. Apa itu LPDK? FPDK apa? Lembaga Pendidikan David Clay. Lembaga Pendidikan dan David Clay. Oh Dev, Dia sound Dev. engineering school. Iya, kenal gua, Ya. kenal. David. SSR itu apa? SSR dari Inggris, Manchester. Ah. Jadi waktu kesini juga kita yang membantu juga waktu Pak dari Warung Semberi ya yang untuk masukin ke sini. Yang tadi satu lagi apa? SAE. SAE apa? SAE itu dari Australia. Sound engineer juga tapi sekarang dia ada sekolah kreatifnya. Iya. Ada sekolah film, ada sekolah di Pejaten ya. Pejaten. Ada sekolah visual gitu. Lebih banyak. Kreatif lah, sekolah kreatif. Yang di Singapura Anwar udah tutup. Jadi kayak dari Indonesia sekarang gitu. Indonesia lebih potensial. Iya, potensial. Marketnya banyak gak? Oke, berarti kalau di sound engineer udah ada asosiasinya, tapi tadi masalah sertifikasi belum. Secara profesi udah oke, udah bisa go internasional, udah bisa jadi profesi lah Mas Nabil. Terima kasih Mas Nabil. Oke, selanjutnya aku mau lanjut.